Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Kita lanjutkan materi tentang wayan hasirul kalam huna ala hadzal ilm fi sittati abwab. Jadi dalam pembicaraan atau dalam kalam, dalam bahasan ilmu ma'ani ini, yakni dibagi menjadi 6 bab. Kami ingatkan kembali bagi mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab yang menginginkan kitab PDF, silakan diklik deskripsi video ini, sudah kami cantumkan link untuk mendownload kitab ini. Baik, kita mulai. Al-babul awal, ini bab yang pertama dari 6 bab yang akan dibahas pada ilmu ma'ani ini. Al-babul awal, bab pertama, al-khabar wal insya, yakni tentang kalam khobar dan kalam insya. Apa itu kalam khobar? Kullu kalamin fahuwa imma khabarun au insya'un. Jadi semua pernyataan terbagi hanya menjadi 2. Yang pertama adalah kalam khobar atau berita. Yang kedua adalah insya, artinya bukan berita. Kullu kalamin fahuwa imma khobarun au insya'un. Sekarang apa itu kalam khobar? Wal khobar ma yasihhu ayyuqala liqailihi innahu sadikun fihi au kadzibun. Yang dimaksud dengan kalam khobar adalah pembicaraan di mana pembicaranya bisa dikatakan benar atau bohong. Jadi pembicaraan di mana sah mengatakan bahwasanya yang berbicara itu benar atau bohong dalam perkataannya. Itu disebut dengan kalam khobar. Contohnya, kasafara Muhammadun wa Aliyun muqimun. Seperti lafaz safara Muhammadun, Ali muqimun. Safara Muhammadun artinya Muhammad telah pergi atau Muhammad telah bepergian. Safara yusafiru. Ali muqimun, Ali bermukim. Nah, kalimah ini atau jumlah ini itu orang yang mendengar itu bisa percaya dan bisa tidak percaya. Jadi sah kabar ini, informasi ini dikatakan bahwasanya yang mengatakan itu benar, dan sah juga yang mengatakan yang mengatakan itu bohong. Sedangkan yang disebut dengan kalam insya adalah wal insya'u ma la yasihhu ayyuqala liqailihi dzalika. Jadi kalam insya adalah perkataan di mana pembicara tidak bisa dikatakan begitu. Artinya tidak bisa dikatakan bahwasanya pembicara itu benar atau bohong. Kasafir ya Muhammad, seperti lafaz safir ya Muhammad, pergilah hai Muhammad. Safir ya Muhammad. Wa aqim ya Ali, aqim ya Ali, bermukimlah Ali, bermukimlah hai Ali. Wal muradu bisidqil khabari mutabiqatuhu lil waqi' wa bikadzbihi adamu mutabiqatihi lahu. Yang dimaksud dengan benarnya suatu kabar atau berita adalah sesuainya dengan kenyataan. Jadi sesuainya kabar dengan kenyataan.
Dan yang dimaksud dengan bohong pada suatu perkataan atau khabar adalah tidak sesuainya dengan kenyataan. Maka pada lafadz Ali mukim, fajumlatu aliyun mukimun ingkanatin nisbatul mafhumah minha mutabiqatan lima fil kharij fasidqun wa illa fakadibun. Maka jumlah aliyun mukimun, jika pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataannya, maka pembicaranya dinyatakan benar. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya itu dinyatakan bohong atau dusta. Wa illa fakadzibun. Contoh yang lain pada kalam khobar adalah pernyataan Ja'a shadiquka ilal jami'ah. Ja'a shadiquka ilal jami'ah. Temanmu telah datang ke kampus. Temanmu telah datang ke kampus. Jadi ini adalah kalam khobar, ya. Bisa dinamakan kalam khobar adalah informasi, ya. Jadi ucapan ini bagi orang yang mengatakan adalah sah, dikatakan ia benar atau bohong. Kalau nanti perkataan dari pembicara adalah benar, maka kalam ini shadiq, artinya kalamnya betul, sesuai dengan kenyataan. Ketika itu tidak benar, maka kalamnya ini disebut dengan bohong atau dusta. Maka karakter dari jumlah ja'a shadiquka ilal jami'ah adalah disebut dengan kalam khobar. Contoh yang lain, at-talibatu najihatun fil imtihan. Mahasiswi itu berhasil atau sukses atau unggul dalam ujian. At-talibatu najihatun fil imtihan. Mahasiswi itu sukses dalam imtihan, dalam ujian. Jadi kalam ini disebut dengan kalam khobar. Yang pertama tadi tarkibnya adalah berbentuk jumlah fi'liyah, sedangkan yang kedua ini berbentuk jumlah ismiyah. Ini seperti contoh tadi, safaro Ali, kemudian Ali muqimun. Jadi safaro Ali adalah jumlah fi'liyah, sedangkan aliyun muqimun itu adalah jumlah ismiyah. Jadi semua informasi, semua perkataan yang dirasa bisa dinyatakan bahwasanya pembawa informasi itu benar atau bohong, itulah disebut dengan kalam khobar. Untuk contoh yang lain pada kalam insya adalah seperti contohnya begini. Uskut. Uskut bermakna artinya diamlah. Diamlah. Ini seperti halnya contoh yang dalam kitab ini adalah aqim ya Ali, safir. Jadi bentuknya fi'il amar itu kan tidak bisa orang yang berkata itu tidak bisa dikatakan dia benar atau dia bohong. Uskut, diamlah. Safir, pergilah. Jadi ini yang disebut dengan kalam insya. Kemudian contoh dari kalam insya itu sesungguhnya ada 5. Ya, ini sebatas contoh untuk memahamkan, membedakan antara kalam khobar dengan kalam insya. Adapun nanti untuk contoh yang lebih detail pada bahasan berikutnya akan dibahas tentang apa saja yang disebut dengan kalam insya. Yang pertama tadi fi'il amar. Yang kedua nahi. La tajlis. Kata la tajlis maknanya jangan duduk. Jangan duduk. Nah, orang yang berbicara la tajlis itu kan tidak bisa dikatakan dia bohong,
tidak bisa dikatakan dia benar. Maka ucapan la tajlis, kalimah la tajlis adalah disebut dengan kalam insya. Jadi yang kedua adalah nahi. Yang ketiga adalah tamanni. Tamanni itu mengharap sesuatu yang sulit terjadi. Contoh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya laita lana mithlama utiya Qarun. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ya laita lana mithlama utiya Qarun. Ungkapan ini juga tidak bisa dikatakan ini benar, ini salah bagi orang yang mengatakan, karena ini adalah tamanni. Jadi keinginan yang sulit terjadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bentuk istifham, bentuk kata tanya. Contohnya begini, a anta mudarris, apakah kamu seorang dosen? Hamzah di sini adalah lil istifham, a anta mudarris, apakah kamu seorang dosen? Perkataan ini tidak bisa dikatakan mutakallim itu adalah bohong atau benar, karena ini adalah istifham, sebuah pertanyaan. Ini yang disebut dengan kalam insya. Yang kelima adalah nida. Nida, contohnya ya Mahmud, ya Mahmud, panggilan hai Mahmud, hai Mahmud. Ungkapan ya Mahmud itu tidak bisa dikatakan dia kalam khobar, karena pada makna panggilan ini tidak ada unsur dia ini benar, mutakallim ini benar atau bohong. Maka nida itu termasuk kalam insya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kalam insya. Yang pertama tadi yang bentuknya amar, fi'il amar ya. Kemudian fi'il nahi, kemudian bentuknya tamanni, lalu istifham, kata tanya, kemudian nida. Sekali lagi kita akan mempelajari lebih detail ketika pada pembahasan tentang kalam insya. Walikulli jumlatin ruknani mahkumun alaihi wa mahkumun bih. Dan setiap jumlah mempunyai dua rukun. Yang pertama atau yaitu mahkumun alaih, dan yang kedua mahkum bih. Di sini ada catatan kaki. Wa ma zada ala dzalika ghairul mudhafi ilaihi wassilati fahuwa qayyidun. Lebihnya dari kedua rukun itu selain mudhaf ilaih dan silah adalah disebut qayyid atau keterangan pelengkap. Wa yusammal awwalu musnadan ilaihi. Rukun yang pertama, yakni yang tadi mahkum alaih, disebut juga dengan musnad ilaih. Kal fa'ili wa naibihi wal mubtada alladzi lahu khobar. Seperti fa'il, naibul fa'il, dan mubtada yang mempunyai khobar. Wa yusamma tsani musnadan. Dan yang kedua, jadi mahkum bih disebut juga dengan musnad. Kal fi'li wal mubtada al muktafi bi marfu'ihi. Yang pertama fa'il dan mubtada yang cukup dengan marfu'nya saja. Contoh lain dari mahkum alaih atau musnad ilaih adalah lafadz seperti dalam kitab ini, safara Muhammadun. Aina musnad ilaih, yaitu fa'ilnya. Al-fa'il min hadhihi al-jumlah. Muhammad itu adalah
atau disebut dengan musnad ilaih, atau bahasa yang lain mahkum alaih. Fa'il safara Muhammadun, Muhammad telah bepergian. Contoh, akhadha Hasan al-kitabah. Akhadha Hasan al-kitabah. Hasan telah mengambil kitab. Mana musnad ilaihnya? Hasan. Hasan sebagai fa'il. Wa naibihi, dan naib maksudnya naibul fa'ilnya. Contohnya ya, dari lafal tadi akhadha Hasan al-kitabah, ukhidhal kitabu. Ukhidhal kitabu. Mana naibul fa'ilnya? Al-kitabu adalah naibul fa'il, dan itu disebut dengan musnad ilaih. Kemudian contoh dari al-mubtada alladzi lahu khobar adalah al-mataru ghazirun. Al-mataru ghazirun. Hujan itu lebat. Mana disebut dengan musnad ilaih atau mahkum alaih? Lafat al-matar. Al-matar statusnya adalah mubtada. Mana khobarnya? Ghazir. Jadi ini disebut dengan al-mubtada alladzi lahu khobar. Mubtada yang mempunyai khobar. Berarti ada yang mubtada yang tidak punya khobar? Ada. Untuk musnad, contohnya apa? Dari contoh yang sudah kita sebutkan tadi, safara Muhammadun, akhadha Hasan al-kitabah, ukhidha. Nah, fiil yang ada pada contoh ini, inilah disebut dengan musnad atau disebut dengan mahkum bih. Mahkum bih. Fiil-fiilnya tadi safaro, akhadha, ukhidha. Sekarang contoh yang al-mubtada al-muktafi bimarfu'ihi. Lafat man fid dari Ibrahim. Siapa di dalam rumah? Ibrahim. Jadi tidak dijawab dengan jawaban yang lengkap, tapi ini al-mubtada al-muktafi bimarfu'ihi. Jadi disingkat. Mestinya kan pertanyaan dari man fid dari, siapa di dalam rumah? Ibrahim fid dari. Nah, di sini tidak dikatakan lengkap menjawab pertanyaan itu, tapi hanya cukup Ibrahim. Nah, ini yang disebut dengan mubtada yang cukup dengan marfu'nya. Al-mubtada al-muktafi bimarfu'ihi. Man fid dari Ibrahim. Nah, kan bisa mestinya dijawab man fid dari Ibrahim fid dar. Itu yang dimaksud dengan kalam khabar wal insya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Support terus channel ini, mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.